Luasnya permukaan bumi yang kita pijak, ternyata masih ada wilayah yang belum diketahui keberadaannya oleh manusia. Ada bumi bagian lain yang keberadaannya masih sangat misteri. Bahkan para ilmuwan dunia pun sampai sekarang belum bisa menemukan. Mereka yang berpendapat demikian berdasarkan kisah seorang pemuda Bani Israel bernama Balukia. Dalam bukunya, Muhammad Ats-Tsalabi mengisahkan, jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang ahli kitab bernama Isa. Beliau termasuk ulama pada zaman Bani Israel. Kesehariannya selalu ia sibukkan dengan membaca kitab yang berisi kisah-kisah terdahulu. Dari kitab-kitab yang ia baca, Isa menemukan sebuah kisah yang menjelaskan akan adanya Nabi akhir zaman. Dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri sifat dan nama nabinya. Dialah Muhammad, manusia agung penutup para nabi. Kisah tentang Nabi akhir zaman ini lalu ia tulis dalam sebuah lembaran. Dan lembaran tersebut ia sembunyikan pada sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak ada seorang pun tahu. Isa sendiri memiliki seorang putra bernama Balukia. Menjelang wafatnya, Isa berpesan kepada putranya agar kelak nanti menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Beberapa tahun kemudian, sepeninggalan Isa, Balukia tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Ia pun melaksanakan wasiat sang ayah untuk menjadi seorang hakim. Kecerdasan dan sikap bijak saat menjabat sebagai hakim membuat Balukia sangat dicintai oleh kalangan Bani Israel. Suatu ketika, Balukia menemukan peti terkunci peninggalan ayahnya. Ia bertanya kepada ibunya apa isi dari peti tersebut, namun ibunya menjawab tidak tahu. Karena penasaran, Balukia membongkar kuncinya, dan saat peti tersebut dibuka, ternyata berisi lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dari situlah Balukia juga baru mengetahui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Surga diharamkan bagi para nabi sehingga Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka membacanya, para ulama Bani Israel ini berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena ayahmu telah menyembunyikan berita tentang Nabi akhir zaman." Rupanya kisah tentang akan adanya Nabi akhir zaman membuat Balukia terobsesi untuk mencari keberadaannya. Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Muhammad. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana keberadaan Muhammad. Balukia pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membuat dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tempat yang pertama ia jumpai adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh ular yang sangat besar. Ular tersebut tak henti-hentinya berzikir, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendengar nama Muhammad disebut, Balukia pun memberanikan diri menghampiri ular besar itu. "Assalamualaikum," ucap Balukia. Sang ular merasa heran dengan kalimat yang diucapkan Balukia. "Kalimat apa itu?" tanya sang ular heran. Balukia menjawab, "Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu Nabi Adam." "Nabi Adam? Siapa itu Nabi Adam?" tanya sang ular kembali. "Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan," balas Balukia. "Bagaimana engkau tidak mengetahui Nabi Adam, sedangkan aku mendengar engkau berulang kali menyebut nama Muhammad?" tanya Balukia.
Sang ular menjawab, "Sejak pertama aku diciptakan, aku hanya diperintah Allah untuk senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan nama Muhammad. Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya sang ular. "Saya adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel," jawab Baluqiyah. "Saya sedang mencari keberadaan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Apakah engkau mengetahuinya?" balas Baluqiyah balik bertanya. Namun sang ular tidak menjawab pertanyaan Baluqiyah. Ia malah bercerita tentang tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu mengawasi semua ular yang ada di dunia. Sedikit saja ular besar itu lengah, maka semua ular di dunia akan bergerak mengancam kehidupan manusia, ujar sang ular. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari sang ular, Baluqiyah pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan panjang Baluqiyah membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Pengalaman bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya takjub. Namun rasa takjub itu segera dibuangnya jauh-jauh. Dirinya kembali fokus untuk mencari keberadaan Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti sampai di situ. Baluqiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun tiba di suatu wilayah di mana tempat itu terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di situ juga ada pepohonan yang besar buahnya. Karena merasa lapar, Baluqiyah lalu mencoba mengambil salah satu buah dari pohon tersebut. Namun saat Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah, tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku." Baluqiyah pun kaget. Ia segera mundur dan terdiam. Belum hilang rasa herannya, ia kembali melihat peristiwa yang membuatnya tercengang. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Baluqiyah, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Sejenak Baluqiyah hanya memandang takjub. Kemudian ia pun menjawab, "Saya dari Bani Israel. Nama saya Baluqiyah." "Lalu kalian siapa?" tanya balik Baluqiyah. Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi ini. Sekarang kami akan memerangi mereka." Keajaiban demi keajaiban dialami Baluqiyah. Namun semua itu tak membuatnya mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Muhammad. Baluqiyah terus melanjutkan pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Baluqiyah dikagetkan dengan sosok makhluk tinggi besar. Tangan kanannya berada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di sebelah barat. Mulutnya senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu menjawab salam dan bertanya, "Siapa kamu?" Baluqiyah menjawab, "Aku adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi. Lalu siapakah engkau?" Baluqiyah balik bertanya. Makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Baluqiyah kembali bertanya, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Setelah itu Baluqiyah kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia kembali menjumpai sosok makhluk yang tidak kalah besar dengan makhluk yang pertama. Makhluk itu juga senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawabnya. Baluqiyah lalu bertanya, "Siapakah engkau?"
Makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Bulukiya mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk mencari keberadaan Muhammad sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Bulukiya tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau dan mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar Gunung Qaf tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan suatu desa beserta isinya, maka Allah mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Bulukiya bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Bulukiya kembali bertanya, "Lalu apa di belakang kota-kota itu?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Bulukiya pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Bulukiya lalu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Bulukiya kembali bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka pun menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Kemudian Bulukiya meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana Bulukiya kembali menjumpai makhluk yang luar biasa. Makhluk tersebut adalah 2 ikan yang sangat besar. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Bulukiya, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Bulukiya menjawab, "Saya Bulukiya dari Bani Israel. Saya datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Bulukiya. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti kepada Bulukiya. Bulukiya pun segera memakannya. Kemudian Bulukiya melanjutkan perjalanannya. Kini ia sampai di sebuah wilayah yang dihuni oleh seekor burung yang sangat besar. Burung tersebut memiliki bentuk yang sangat indah. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Burung itu bertengger di atas sebuah pohon, di mana di bawahnya terdapat hidangan berupa ikan panggang. Bulukiya mendekati burung tersebut. Ia mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ikan panggang ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya baru berkumpul di Gunung Arafah. Setelah Adam dan Hawa menyantap hidangan ini, lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkanku untuk memberikan hidangan ini kepada orang yang datang kemari." Maka Bulukiya pun memakan hidangan tersebut. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang.
hidangan itu kembali keadaannya seperti semula. Karena merasa heran, Balukia lalu bertanya perihal hidangan yang dimakannya. Burung tersebut menjelaskan, sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah apabila dimakan ataupun didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah sedikit pun. Balukia kembali bertanya, apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Burung itu menjawab, iya, sudah ada. Sesungguhnya Nabi Khidir terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi. Mendengar nama Khidir disebut, Balukia memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Balukia berharap Khidir akan kembali datang agar ia bisa menemuinya. Ia ingin menanyakan berbagai hal kepadanya, termasuk keberadaan Nabi akhir zaman. Hingga pada suatu hari, Nabi Khidir pun akhirnya datang dengan menggunakan baju serba putih. Melihat itu, Balukia segera menyambutnya dengan ucapan salam. Assalamualaikum wahai Nabiullah. Nabi Khidir pun membalas salamnya. Balukia lalu berkata, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku sengaja diam di sini untuk menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang keberadaan Nabi akhir zaman, ujar Balukia. Nabi Khidir membalas, hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Balukia menjawab, tidak, aku tidak tahu. Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan, tutur Nabi Khidir. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Balukia mengiyakan, dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Ketika Balukia membuka matanya kembali, tiba-tiba ia sudah berada di hadapan ibunya. Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Ia juga menceritakan kisah perjalanannya yang penuh dengan keajaiban di hadapan kalangan Bani Israel. Kisah tentang Balukia ini lalu diabadikan oleh kaum Bani Israel dalam sebuah kisah-kisah Israiliyat. Menurut riwayat, Balukia berumur sampai 1000 tahun. Benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi dari kisah ini mengandung hikmah betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW.